bahwasanya kalian itu membutuhkan aku. Itulah sifat menjenguk. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada para sahabat, apakah kalian tahu siapa yang berbicara itu? Lalu para sahabat pun menjawab, tentu Allah dan Rasulnya lah yang lebih tahu. Lalu Rasulullah menjawab, dia adalah iblis yang terkutuk. Semoga Allah senantiasa melaknatnya. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pun berkata, wahai Rasulullah, apakah engkau mengizinkan aku untuk membunuhnya? Lalu Rasulullah pun berkata, bersabarlah wahai Umar, apakah engkau tidak tahu bahwa dia termasuk yang tertunda kematiannya sampai waktu yang ditentukan, yaitu hari kiamat. Rasulullah SAW pun melanjutkan perkataannya. Beliau meminta kepada sahabat agar mendengarkan dan memahami ucapan yang disampaikan oleh iblis. Setelah pintu dibuka, masuklah iblis di tengah-tengah majelis tersebut. Rupa iblis tersebut terlihat sangat mengerikan. Dia adalah sosok tua dengan mata yang buta sebelah, serta memiliki janggut sebanyak 7 helai. Janggutnya pun cuma 3 helai, berarti jarang-jarang ya. Dan menyerupai rambut kuda. Kedua kelopak matanya terbelah dan memanjang. Sebelah memanjang itu kita bayangkan seperti saja ya. Memanjangnya memanjang ke atas. Nggak bisa tidur. Kepalanya seperti kepala gajah yang sangat besar. Gigi taringnya memanjang keluar seperti taring babi. Dan kedua bibirnya seperti bibir macan. Lalu iblis berkata, Assalamualaikum ya Muhammad. Salam untukmu wahai Muhammad. Assalamualaikum ya jama'atul muslimin. Salam untuk kalian semua wahai golongan muslimin. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, Assalamualaikum ya ini. Keselamatan hanya milik Allah Subhanahu Wa Taala, wahai makhluk terlaknat. Aku mengetahui engkau punya keperluan terhadap kami. Apa keperluanmu itu wahai iblis? Tanya Rasulullah. Lalu iblis pun menjawab, wahai Muhammad, aku datang ke sini bukan atas kemauanku, namun karena terpaksa. Siapa yang memaksamu? Tanya Nabi Muhammad. Seorang malaikat dari utusan Allah telah mendatangiku dan berkata, Allah Subhanahu Wa Taala memerintahkanmu untuk mendatangi Muhammad sambil menundukkan diri. Beritahu Muhammad tentang caramu dalam menggoda manusia. Jawablah dengan jujur semua pertanyaannya demi kebesaran Allah. Andai kau berdusta satu kali saja, maka Allah akan jadikan dirimu debu yang ditiup angin. Oleh karena itu aku sekarang mendatangimu, kata si iblis. Tanyalah apa yang tidak kau tanyakan. Jika aku berdusta, aku akan dicaci oleh setiap musuhku. Tidak ada sesuatu pun yang paling besar menyimpangku daripada cacian musuh. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bertanya kepada iblis, kalau kau benar atau jujur, siapakah manusia yang paling kau benci? Tanya Rasulullah. Lalu iblis pun segera menjawab, kamu, kata si iblis. Kamu dan orang sepertimu adalah makhluk Allah yang paling aku benci. Siapa selanjutnya? Pemuda yang bertakwa yang memberikan dirinya mengabdi kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Lalu Rasulullah bertanya lagi, lalu siapa lagi? Kata Rasulullah, orang alim dan wara. Lalu siapa lagi? Orang yang selalu bersuci. Siapa lagi? Seorang fakir yang sabar dan tak pernah mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain. Apa kata kesabarannya? Tanya Rasulullah. Wahai Muhammad, jika ia tidak mengeluhkan kesulitannya kepada orang lain selama 3 hari, Allah akan memberi pahala terhadap orang-orang yang sabar.
Selanjutnya apa? Tanya Rasulullah. Orang kaya yang bersyukur. Apa tanda kesyukurannya? Tanya Rasulullah. Ia mengambil kekayaannya dari tempatnya dan mengeluarkannya juga dari tempatnya. Lalu amalan yang dapat menyakiti iblis itu apa? Tanya Nabi Muhammad kan? Apa yang kau rasakan jika melihat seseorang dari umatku yang hendak sholat? Kata Nabi Muhammad. Lalu iblis menjawab, aku merasa panas dingin dan gemetar. Kata si iblis. Kenapa? Tanya Nabi Muhammad. Sebab setiap seorang hamba bersujud satu kali kepada Allah, Allah akan mengangkatnya satu derajat. Itu hanya satu kali sujud ya Bu ya. Satu kali sujud Allah mengangkat satu derajat. Lalu Nabi Muhammad berkata lagi, jika seorang umatku berpuasa, lalu iblis pun menjawab, tubuhku terasa terikat hingga ia terbuka. Jika ia berhaji, tanya Nabi Muhammad, aku seperti orang gila. Jika ia membaca Al-Quran, aku merasa meleleh laksana tiba di atas api. Jika ia bersedekah, itu sama saja orang tersebut membelah tubuhku dengan gergaji. Mengapa bisa begitu? Tanya Nabi Muhammad. Sebab dalam sedekah ada 4 keuntungan baginya, yaitu yang pertama itu keberkahan dalam hartanya, hidupnya disukai, dan sedekah itu kelak akan menjadi hijab antara dirinya dengan api neraka, dan segala macam musibah akan terhalau darinya. Masya Allah ya Bu. Ternyata sedekah itu sekali sedekah saja kita sudah memperoleh 4 keuntungan. Apa saja tadi? Mendapat keberkahan dalam harta kita, lalu hidup kita insya Allah disukai, kemudian sedekah itu kelak akan menjadi hijab. Berarti kalau hijab itu penghalang ya, antara dirinya dengan api neraka. Dan insya Allah segala macam musibah akan terhalau dari kita semua itu. Kemudian apa yang dapat mengatakan tilangmu? Tanya Nabi Muhammad. Suara kuda perang di jalan Allah. Kemudian apa yang dapat melelehkan tubuhmu? Taubat orang yang bertobat. Ini berarti taubat orang yang bertobat ini taubat apa Bu? Taubat nasuha. Apa yang dapat membakar hatimu? Tanya Rasulullah. Istighfar di waktu siang dan malam. Kemudian apa yang dapat mencoreng wajahmu? Sedekah yang diam-diam. Ada lagi pertanyaan Rasulullah. Apa yang dapat menusuk matamu? Sholat fajar. Masya Allah ya Bu. Sholat fajar ini sholat qobliyah subuh. Apa yang dapat memukul kepalamu? Tanya Rasulullah. Sholat berjamaah. Bagaimana cara makanmu? Tanya Rasulullah kepada ini. Dengan tangan kiri dan jariku. Di manakah kau menaungi anak-anak di musim panas? Di bawah kuku manusia. Itulah yang Bu. Kuku kita tidak boleh panjang. Itulah kenapa kuku kita tidak boleh panjang. Ternyata ini panjang, kalau panjang boleh panjang. Menaungi anak-anaknya kalau panjang musim panas. harusnya Nanti lalu bertanya, siapa temanmu wahai iblis? Itu adalah orang-orang pemakan riba. Orang-orang pemakan riba. Ini minggu lalu sudah sempat kita bahas sedikit ya Bu ya. Surah Al-Baqarah ayat 2. Kalau nggak salah. Tentang riba. Kemudian siapa sahabatmu? Sahabatnya itu adalah pezina. Siapa teman tidurmu? Pemabuk jawabnya. Siapa tamumu? Pencuri. Siapa utusanmu? Tukang sihir. Apa yang membuatmu gembira? Bersumpah dengan cerai. Ternyata ya Bu. Ini sangat hal-hal yang sangat disukai oleh iblis. Semoga kita terhindar dari itu semua. Siapa manusia yang paling membahagiakanmu? Tanya Rasulullah. Orang yang meninggalkan sholatnya dengan sengaja.
Semoga dengan mengetahui ini kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW selalu mencari diri kita dengan ilmu ya Bu, melakukan amalan yang membuat diri kita Anda itu ini disorot? menjauhi apa yang diinginkan oleh Allah yaitu iblis. Allah Maha Pemilik ilmu pengetahuan, Allahu a'lam bishawab. Hadis. Insya Allah ya Bu. Banyak sekali ternyata